Adil Kak Talino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jupata. Zaman dahulu, di wilayah Kabupaten Landak saat ini, dikisahkan hidup sepasang suami istri, yaitu Kaleber dan Anteber. Dari perkawinan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ria Jambi. Ria Jambi setelah dewasa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ngantan Barangan. Tidak disebutkan jelas dari mana asal muasal, namun dikisahkan Ngantan Barangan berasal dari salah satu gunung di wilayah Sambas. Dari perkawinan Ria Jambi dan Ngantan Barangan terlahir 5 orang anak yang mereka beri nama Ria Tanu, Ria Kano, Ria Rinding, Ria Tanding, dan Ria Jane. Singkat cerita, Ria Jambi dan Ngantan Barangan berpisah, namun tidak disebutkan alur perpisahan tersebut. Hingga suatu waktu, datanglah seorang anak laki-laki di kampung tempat tinggal Ria Jambi. Kampung tersebut adalah Kampung Jering. Saat ini kampung tersebut masuk wilayah Desa Bagak, Kecamatan Manyuki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam kisah, anak laki-laki tersebut mengaku bahwa beliau adalah Sinir dan anak dari Ngantan Barangan dan Bujak Nyangko, sehingga Ria Jambi menganggap anak tersebut adalah anaknya karena anak tersebut lahir dari rahim mantan istrinya. Saudara, Ria Sinir bukanlah manusia biasa. Ia mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Dan berikut 6 kisah heroik Ria Sinir. Gasing Keramat. Dalam permainan gasing, Ria Sinir tidak pernah kalah. Seluruh gasing lawannya hancur. Bahkan gasing tersebut berefek pada tempayan baras penduduk kampung. Tempayan-tempayan tersebut terpecah belah akibat dari getaran gasing Ria Sinir. Padahal layaknya penyimpanan tempayan, pastinya di dalam bilik rumah dan sudah pasti jauh dari lokasi permainan. Entah bagaimana, imbas dari gasing Ria Sinir mampu melakukannya. Hal tersebut ia lakukan pertama kali datang ke Kampung Jering, sehingga warga mulai tidak senang. Saat itulah Ria Jambi memanggilnya dan menganggapnya seperti anak kandungnya dan memberinya gelar Ria, sehingga dia bernama Ria Sinir. Kayu Keramat. Di masa Ria Sinir, pada suku Dayak, ngayau masih menjadi tradisi hingga dikisahkan suatu wilayah diserang oleh kerajaan lain yang menewaskan salah satu tokoh, yaitu Patih Gumantar. Wilayah tinggal Ria Sinir waktu itu juga dipimpin seorang raja, yaitu Raja Pulang Pali, dan tokoh yang gugur dalam penyerangan tersebut adalah mertua dari Raja Pulang Pali. Kepala Patih Gumantar dibawa oleh si penyerang, karena kepala kayau pada masyarakat suku Dayak pada zaman tersebut dipercayai mempunyai khasiat, salah satunya untuk kemakmuran. Apalagi yang dikayau adalah seorang tokoh, sehingga mengayau menjadi kebanggaan. Hal tersebut memaksa Raja Pulang Pali untuk merebut kembali kepala Patih Gumantar. Selain itu juga atas permintaan istrinya si Putri Salimpat. Dikisahkan, kerajaan yang membawa kepala Patih Gumantar tersebut adalah Kerajaan Biaju, dan untuk menjangkau kerajaan tersebut harus menggunakan jong. Jong yang kuat layaknya kendaraan tempur dengan pasukan yang kuat pula, sehingga bahan yang digunakan untuk membuat jong mesti dengan bahan kayu pilihan. Singkatnya, raja memerintahkan untuk menebang salah satu pohon. Pohon tersebut adalah pohon Malibu. Pohon tersebut pun ditebang dan hal aneh terjadi.
Pohon yang semula hampir tumbang bisa utuh kembali. Setiap kali para penebang meninggalkan kayu, keesokan harinya kayu tersebut utuh kembali. Melihat kejadian yang tak masuk akal tersebut, akhirnya melalui penasehatnya, raja memerintahkan untuk memanggil orang yang mampu menumbangkan kayu tersebut. Tanpa berlama-lama, penasihat memanggil Ryasinir, karena nama Ryasinir mulai dikenal pada masa itu, sehingga Ryasinir menghadap Raja Pulangpali. Ketika semua syarat dilakukan, tak begitu lama kayu pun berhasil ditumbangkan oleh Ryasinir. Berkat kemampuannya, kayu angker tersebut tumbang layaknya kayu biasa. Hal tersebut membuat yang menyaksikan menggelengkan kepala. Tujuh wanita hamil dan 7 telur ayam kampung. Kayu keramat yang ditumbangkan oleh Ryasinir sudah menjadi sebuah jong yang kokoh oleh para tukang jong kerajaan. Dan jong siap untuk dipakai menjemput kepala Patih Gumantar, ayahanda Putri Salimpat, salah satu permaisuri yang sangat Raja Pulangpali cintai. Hal aneh kembali terjadi. Ketika jong akan diturunkan ke sungai, jong tersebut tidak bergerak sama sekali. Berapapun banyaknya yang menarik dan mendorong, tetap saja hasilnya nihil. Akhirnya raja memanggil kembali Ryasinir. Ryasinir kembali kepada raja. Setelah menghampiri jong terlebih dahulu, Ryasinir bersedia menurunkan jong. Namun syarat untuk menurunkan jong tersebut di luar nalar manusia. Ryasinir meminta 7 orang wanita yang sedang mengandung anak sulung dan 7 butir telur ayam kampung yang baru pertama kali bertelur. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya raja memenuhi syarat tersebut. Singkat cerita, setelah semua syarat yang diminta siap, Ryasinir menyuruh ke semua perempuan yang mengandung tersebut berjejer di depan jong. Dan lagi-lagi hal di luar akal sehat terjadi. Setelah Ryasinir berdoa kepada Jubata, jong tersebut meluncur tanpa melukai para wanita hamil yang dijadikan galang luncuran. Bahkan sebutir telur pun tidak ada yang pecah. Hal tersebut membuat Raja Pulangpali senang. Akhirnya jong dapat digunakan. Beberapa kali melihat kemampuan Ryasinir, akhirnya raja memutuskan yang diutus mengambil kepala mertuanya adalah Ryasinir. Raja sangat yakin bahwa kepala tersebut bisa direbut kembali, dan raja tidak segan-segan menjanjikan kepada Ryasinir untuk mengambil salah satu istrinya sebagai imbalan jika berhasil membawa pulang kepala Patih Gumantar. Ryasinir menyanggupi perintah raja. Ryasinir meminta bekal, di antaranya sekantung uang serta lempeng-lempeng logam emas dan perak. Sampai pada kerajaan Biaju, Ryasinir tidak langsung menyerang kerajaan tersebut. Ryasinir menerawang kerajaan dengan kemampuannya, dan dia menemukan posisi kepala Patih Gumantar. Kepala tersebut disimpan pada sebuah tajau tarus dan sangat dijaga ketat. Ryasinir tidak menyerang karena mungkin akan menimbulkan banyak korban berjatuhan, sehingga ia menunggu malam hari. Ryasinir menggunakan kecerdikannya. Saat malam hari, Ryasinir dan pengikutnya menaburkan uang logam dan lempengan emas, logam dan perak pada sekitaran sungai, dan lokasi tersebut rupanya juga dipenuhi pohon beracun. Siasat Ryasinir berjalan dengan baik. Keesokan paginya, beberapa yang pergi ke sungai dikejutkan dengan uang yang berserakan. Orang-orang tersebut mengabarkan pada yang lain, sehingga semua menuju sungai dan menebangi pohon beracun tersebut demi mengambil keping emas.
Pohon yang ditebang itu pun jatuh ke sungai, sehingga membuat ikan-ikan keracunan dan mengambang di permukaan. Warga semakin heboh dan larut memungut lempengan emas dan ikan. Situasi tersebut dimanfaatkan Ria Sinir. Ria Sinir masuk ke tempat penyimpanan kepala Patih Gumantar. Setelah itu, Ria Sinir bergegas meninggalkan kerajaan Biaju. Hanya dengan kecerdikannya, Ria Sinir berhasil menjalankan misinya. Membuat kunang-kunang. Setelah misi membawa kepala Patih Gumantar, kisah Ria Sinir belum berakhir. Saatnya Ria Sinir menerima hadiah yang dijanjikan oleh raja, yaitu salah satu istri atau permaisuri raja. Jauh sebelumnya, rupanya Ria Sinir pernah bertemu dengan salah satu permaisuri raja, yang tak lain adalah Putri Salimpat. Saat itu tanpa sengaja mereka bertemu ketika Ria Sinir sedang berburu burung. Namun sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengenal satu sama lain, hingga Ria Sinir dipanggil raja. Rupanya sejak saat itu Ria Sinir telah tahu gadis yang ia temui beberapa waktu silam telah menjadi permaisuri raja. Pada waktu Ria Sinir akan menentukan pilihannya, firasat raja sudah tidak enak. Raja takut bahwa yang dipilih Ria Sinir mungkin adalah Putri Salimpat. Padahal Putri Salimpat permaisuri yang paling ia cintai. Akhirnya raja memerintahkan Putri Salimpat tidak didandani seperti permaisuri yang lain. Bahkan Putri Salimpat diolesi arang dan disembunyikan di tempat terpisah dari permaisuri yang lain. Saudara, takdir berkata lain. Ria Sinir lagi-lagi menggunakan kemampuannya untuk memilih jodohnya, karena ia tak melihat pujaan hatinya yang telah ia dambakan dari pertemuan pertamanya. Akhirnya Ria Sinir mengeluarkan daun sirih dari sakunya. Dari daun sirih tersebut keluarlah seekor kunang-kunang dan hinggap pada Putri Salimpat. Akhirnya raja tidak dapat berkata banyak selain menepati janjinya, dan Ria Sinir akhirnya membawa Putri Salimpat pulang untuk dijadikan istri. Sejak saat itu Putri Salimpat dinamai Putri Darah Hitam. Hilang raib. Di akhir kisah Ria Sinir, tidak ada satupun yang tahu keberadaannya. Diceritakan bahwa pada waktu itu Ria Sinir menghilang bersama dengan rumahnya. Namun beberapa menjelaskan bahwa bekas tiang rumah Ria Sinir serta anak tangga masih ditemukan. Lubang tiang tersebut telah dimonumenkan dan tempat tersebut saat ini menjadi salah satu tempat keramat. Tempat itu dinamai Panyugu Ria Sinir. Ria Sinir adalah orang sakti. Bahkan ada beberapa yang beranggapan bahwa Ria Sinir adalah anak Jubata, dan Ria Sinir menjadi salah satu nama tokoh sakti suku Dayak. Nah saudara, itu tadi 6 kisah heroik Ria Sinir, salah satu tokoh sakti suku Dayak. Tayangan tentang Panyugu Ria Sinir telah ada di video Jubata Channel sebelumnya. Ikuti terus tayangan menarik lainnya tentang suku Dayak di channel ini. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe. Silahkan berkomentar jika ada tanggapan. Akhir kata, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, pasengat Kak Jubata.